Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi. Pada video ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan vulnerability scan atau melakukan scanning kerentanan menggunakan tool Nessus. Jadi Nessus adalah alat pemindai keamanan jarak jauh yang dapat digunakan untuk memindai komputer dan memunculkan alert jika menemukan kerentanan yang dapat digunakan attacker untuk mendapatkan akses ke komputer yang telah terhubung ke jaringan. Jadi sebelum menggunakan tools ini kita perlu menginstalnya terlebih dahulu pada sistem operasi, baik itu sistem operasi Linux, Windows, macOS ataupun Raspberry, dan juga bisa di-deploy menggunakan Docker Image. Pada tutorial ini saya sebelumnya sudah melakukan instalasi Nessus pada VM CentOS 7 dan juga saya di sini sudah menyiapkan beberapa VM untuk dilakukan scanning. Setelah melakukan instalasi, kita bisa langsung mengakses Nessus menggunakan web browser. Kita akses menggunakan IP host yang sudah terinstall oleh Nessusnya. Dan ini kemudian login menggunakan username dan password yang telah disetting pada saat proses instalasi. Dan ini adalah tampilan dari dashboard tool Nessusnya, yaitu Nessus Essential. Nessus ini merupakan tool berbayar, jadi apabila kita menginginkan full fitur yang disediakan Nessus, kita perlu untuk membeli lisensinya terlebih dahulu. Karena di sini versi Nessusnya masih yang esensial, maka terdapat beberapa fitur yang tidak bisa digunakan. Selanjutnya, eh, langkah pertama langkah pertama yang dapat dilakukan untuk melakukan scanning yaitu kita dapat membuat scanningnya dengan klik New Scan. Maka akan muncul tampilan template scan template, di mana di sini telah disediakan beberapa template yang dapat digunakan untuk melakukan scanning, baik itu discovery, vulnerability, dan compliance. Dan terdapat pun deskripsi-deskripsi dari template yang telah disediakan. Di sini terdapat template template dengan keterangan upgrade, maka apabila kita ingin menggunakan template ini, kita harus mengupgrade lisensinya terlebih dahulu. Pada tutorial ini, saya akan melakukan basic scan atau full system scan suitable for any host. Jadi kita akan melakukan vulnerability basic network scan. Klik template-nya, maka akan muncul tampilan setting dari basic network scan-nya. Di sini kita bisa mengisikan nama dari scanning yang kita lakukan, kemudian deskripsi scan-nya, lalu tempat kita menyimpan scan-nya. Di sini ada foldernya, itu scan atau trust, atau kita juga bisa membuat folder baru untuk scan lainnya. Lalu ada target. Di sini target itu host yang akan dilakukan scanning. Kita bisa masukkan IP berdasarkan range ataupun network, ataupun juga bisa domain dari host yang akan dilakukan scan.
Untuk target di sini saya akan men-scan VM CentOS, maaf ini, oke, VM yang ini itu server CentOS. Untuk IP-nya adalah IP address-nya adalah 192.168.0.112. Selanjutnya di sini saya akan melakukan setting adalah pada bagian discovery-nya. Untuk tipe scan-nya di sini saya akan scan semua port yang ada. Apabila sudah, selanjutnya adalah klik save. Tadi namanya adalah vulnerability scan 1. Apabila sudah terbuat, selanjutnya kita akan menjalankan atau melaunch scan yang telah kita buat tadi dengan mengklik launch di sini. Oke, di sini sedang proses scanning. Kita bisa mengklik untuk melihat detailnya. Historinya itu pukul 10.03, statusnya running. Tunggu proses scanningnya sampai selesai. Di sini nanti akan ditampilkan hostnya, kemudian daftar vulnerability-nya. Sini tadi yang di-scan adalah host IP 192.168.0.102. Sini proses scanningnya masih 0%. Sudah dapat satu vulnerability di sini. Bisa kita lihat masih severity-nya itu info. Sini juga kita bisa melihat level vulnerability-nya mulai dari critical, high, medium, low, atau info. Di sini yang terdeteksi yaitu adalah masih info. Ada ECMP, timestamp, request, remote, date disclosure, kemudian ini Nexus Scanner. Kita bisa lihat detailnya dengan mengklik. Ada di sini terdapat judulnya itu SMP timestamp, request, remote date, kemudian ada deskripsinya, kemudian ada solusinya, dan ada pun output yang dihasilkan dari scanning tadi. Nah, di sini kemudian ada muncul lagi yang low. Vulnerability low-nya, oke. Di sini ada SSH Wiki Extend Algorithm. Di sini severity-nya adalah low, skornya ada 3,7. Kemudian ini ada SSH server CBC, mode cheaper enable. Oke, proses scanningnya sudah hampir selesai. Di sini sudah 100%. Ini ditampilkan hasil scanningnya di bagian menu vulnerability, ada severity-nya tadi, kemudian skornya dari vulnerability-nya, kemudian nama, family, dan jumlah. Oke, scan-nya di sini sudah selesai, sudah 100% juga.
Dan di sini scan detail statusnya sudah komplit. Severity base-nya menggunakan CVSS versi 3.0, scan-nya itu local scanner, start-nya itu tadi jam 10.3, 10.03, terus selesai scan-nya itu 10.07, waktu waktu scan-nya itu kurang lebih 3 menit. Di sini terdapat dua vulnerability yang dengan level severity-nya low, kemudian ada 19 vulnerability dengan severity info. Sini juga sama, 10% info dan 90% 10% low dan 90% info. Kemudian pada menu vulnerability kita bisa melihat semua yang dihasilkan di sini. Kita ke research sini ada tadi ada dua yang severity-nya low dengan skor 3,7 dan 2,6. Saya melihat detailnya, ada description-nya, kemudian ada judulnya. Sini SSH Weak Key Exchange Algorithm Enable, kemudian ada deskripsi dari vulnerability-nya, kemudian diberikan solusinya. Kemudian di sini ada sumber. Lalu di sini ada output dari scan-nya, yaitu di sini ada portnya, port 22 TCP SSH dengan host 192.168.112. Kemudian di sini ada VRP Top Treat, di sini dirankingkan 10 besar vulnerability priority vulnerability priority ranking yang sudah dipatenkan oleh Tenable, perusahaan Tenable ini. Yang ini tadi yang dirankingkan yaitu adalah SSH server CND mode Zipper Enable. Skornya tadi 2,5. Sini kita bisa melihat detailnya, description. Ini adalah history scanningnya, tadi status sudah komplit. Apabila kita ingin melakukan scanning, misalnya sudah berjalan, sudah ini scanning pada hari ini, kemudian minggu depan kita ingin melakukan scanning lagi, kita bisa melakukan atau menjalankannya lagi dengan mengklik launch. Apabila kita ingin melihat atau ingin membuat report dari vulnerability scan, kita bisa melakukan export, bisa melakukan pembuatan report dengan mengklik report. Kemudian format reportnya apa, HTML atau CSV. Sini saya memilih yang CSV. Kemudian di sini template reportnya yang mana, itu complete list vulnerability by host atau detail vulnerability by host, detail vulnerability by plugin, vulnerability operation. Sini disediakan beberapa template. Sini saya memilih template yang detail vulnerability by host. Kemudian klik generate report. Oke, reportnya berhasil dibuat. Dan berikut adalah report yang dihasilkan dari vulnerability scan menggunakan tool Nessus. Ini tadi judul scan-nya adalah vulnerability scan 1. Di sini detail tanggalnya. Di sini ada vulnerability host-nya, yaitu tadi 192.168.0.112. Di sini kemudian ada detailnya. Tadi yang kritikal tidak ada, high tidak ada, medium tidak ada, yang low ada 2 tadi. Kemudian info ada 19. Scan information, kemudian host information-nya, IP-nya IP ada 192.168.0.112, kemudian dari MAC address-nya, dan OS-nya itu Linux kernel. Dan berikut adalah detail-detail dari hasil scan yang ditampilkan pada menu Nexus. Kita bisa collapse. Ini ada. Kalau ingin lihat, kita bisa klik yang tanda tambah ini.
Sebelumnya di sini saya juga sudah mencoba melakukan scan vulnerability VM yang terdapat terdapat banyak vulnerability atau VM-nya itu VM Metasploit. Ini, nah, maaf. Nah, ini VM-nya, VM Metasploit-nya. Di sini saya sudah lakukan scan sebelumnya, yaitu yang ini. Di sini bisa dilihat terdapat hasil scan-nya itu hostnya 192, 168, 56, 112. Kritikalnya terdapat 12 vulnerability dengan severity-nya kritikal, kemudian yang ada 6 dengan severity high, 26 dengan severity medium, 5 low, dan 139 dengan severity-nya info. Kemudian ini hasil scan-nya, kritikal itu NFS Exported Share Information Disclosure, kemudian ada Erection Service Detection, Unique Operation System Unsupported Detection, di sini ada VNC Server Password. Contoh di sini, jadi terdeteksi VNC server passwordnya itu password. Solusinya yaitu ubah passwordnya menjadi yang lebih strong untuk VNC service-nya. Sini ditampilkan. Ada di sini bin cell backdoor detection. Ada remediation-nya. Dan ini adalah VPR top threat-nya. Itu yang assessment hack. Assessment threat level yang high, yaitu Apache Tomcat IPG Connector Request Injection. Ini adalah hasil scan dari VM Metasploit yang ini. Sedangkan yang sebelumnya adalah hasil scan dari VM CentOS yang ini. Ya, sekian tutorial melakukan scanning vulnerability menggunakan tool Nessus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.